Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ishak untuk kesempatan sharing pada pagi hari ini. Temanya adalah menuju ke atas. Kalau di dalam kitab Ulangan ada firman yang mengatakan kalau engkau melakukan firman-Ku, maka engkau akan diangkat menjadi kepala, engkau akan naik terus dan engkau tidak akan pernah turun, saudaraku. Begitu lebih kurang. Menuju ke atas atau naik, kita akan lihat di dalam kitab Amos, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-5, kemudian 6 dan 11. Kitab Amos, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, 6 dan 11. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Kemudian ayatnya yang ke-11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kemudian berbicara tentang pondok Daud, Tuhan berbicara juga atau Paulus mengungkap kembali di dalam suratannya bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Tuhanlah yang membangun segala sesuatu, Tuhan yang meletakkan dasarnya, kemudian Tuhan yang membangun dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga bangunan itu semakin lama semakin naik dan semakin ke atas, saudara. Ya. Kita akan lihat bagian-bagiannya, saudaraku. Jadi menuju ke tempat Allah itulah yang dimaksud dengan kita menuju ke atas atau kita naik. Ketika kita saat menyembah Tuhan, kita bergerak di dalam iman sebenarnya. Ketika kita melakukan penyembahan, kita bergerak di dalam iman yang sebenarnya itu menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, ya, pada saat akhir zaman, apakah dia akan menjumpai iman di bumi? Karena iman ini penting, saudaraku. Sekarang ini zaman yang serba cepat. Orang cenderung menjadi hedonisme, saudaraku ya, serba gampang, ya, serba mudah. Lalu membuat iman itu mengalami degradasi. Orang Eropa pada umumnya imannya sangat rendah, saudara, ya, sangat rendah. Tetapi orang Asia, puji nama Tuhan, termasuk Indonesia, itu mempunyai iman yang bisa bertumbuh. Ya, walaupun zaman berubah, tapi kita percaya bahwa iman itu punya peran yang penting. Di dalam Mazmur 99, kita akan membaca di dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Kita coba buka di Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saudaraku, Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja, saudara. Maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi bergoyang. Ayat yang kedua, Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Di Sion itu gunung di mana tempat pertemuan Tuhan dengan umatnya. Di sana. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu. Yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Ayat yang keempat, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan
di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Ayat yang kelima, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Jadi ini semua kemuliaan untuk Tuhan. Ini semua pengagungan untuk Tuhan. Tuhan itu raja. Raja yang kuat, raja yang dahsyat, bangsa-bangsa semua gemetar di hadapannya. Tetapi Tuhan bisa dijumpai. Di mana saudaraku? Di Sion. Di Sion, di tempat kudus, di gunung kudusnya Tuhan. Tuhan berjanji ketika Daud membawa tabut itu di Sion. Kemudian hanya diletakkan di dalam sebuah tenda yang sederhana. Tuhan hadir. Kalau saya mempelajari atau saudara mempelajari perbedaannya tabutnya pada waktu ditempatkan pada zamannya Daud itu di Sion, saudaraku. Berbeda pada waktu tabut itu ditempatkan pada waktu zamannya Musa. Zamannya Musa itu ada ruang yang namanya ruang Maha Kudus. Tidak semua orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar 1 tahun sekali dia masuk ke ruang Maha Kudus. Kakinya diberikan bunyi-bunyian, kemudian kakinya diikat dengan tali. Karena kalau dia mati, nggak ada yang berani masuk ke sana, ditarik dia. Dan pada waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, imam itu memimpin dan mengatakan Yahweh, maka bumi bergoncang. Pada waktu itu, tapi zamannya Daud Tuhan tidak. Ditempatkan di Gunung Sion, hanya dikasih 1 tenda. Dan ketika dia memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan Tuhan menjumpai umatnya di sana. Jadi Daud sebagai lambang sebenarnya terobosan di dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam akses dengan Tuhan, Daud mengalami terobosan. Makanya Tuhan mengatakan Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidup di masa perjanjian lama, tetapi dia sudah mengalami terobosan dalam kehidupan. Ya. Ini luar biasa. Dan ini diulang kembali di perjanjian baru, saudara. Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan ini ingin sebenarnya dekat dengan umatnya. Tuhan tuh ingin sebenarnya tidak mau buat ada batasan-batasan, begitu ya. Perjanjian lama ada batasan-batasan, ada halaman, ada ruang kudus, ruang suci, ada ruang Maha Kudus. Tetapi hari ini saudara dan saya tidak ada lagi batasan. Ya, kita bisa langsung akses kepada Tuhan. Dan tidak ada perantara, saudaraku. Nggak ada perantara, kita bisa langsung berseru kepada Tuhan. Saudara bisa ngobrol dengan Tuhan. Ya, setiap pagi, pada waktu saudara menyembah, hati Tuhan disenangkan. Ya. Jadi menuju ke tempat Allah, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ini, adalah seperti itu. Dikatakan di Mazmur itu, ada tempat yang namanya Sion. Dan di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan ini sebagai Sion, ya no problem, enggak masalah, saudaraku. Memang naik di lantai 7 ya, Pak Ishak ya. Naiknya di lantai 7, saudaraku. Angka 7 angka sempurna. Saya percaya waktu Pak Ishak bangun hotel ini juga enggak kepikir lah ya. Suatu saat akan kembali di sini dan akan ada rumah doa setiap hari. Saya enggak yakin juga akan berpikir begitu. Ya, tapi saya juga enggak tahu nanti Pak Ishak tentunya yang bisa menyampaikan kesaksiannya. Ini lantai 7, saudaraku. Ini seperti Sion. Tapi Sion sebenarnya bukan tempatnya. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Wanita Samaria, nenek moyangku berdoa di tempat ini. Berdoa di kota ini. Tuhan katakan bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem. Tetapi berdoa atau menyembah Tuhan, itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, sama ketika kita menyembah juga di Yerusalem. Sama kita menyembah dimanapun, saudaraku. Tuhan ingin memberikan terobosan pada waktu itu kepada orang Samaria. Cara menyembah yang benar itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lanjut, saudara. Sejarah penyembahan. Nah, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi dalam diri kita itu ada Roh Kudus, saudara. Roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Berarti dahsyat nggak? Dahsyat. Ya, dahsyat. Tetapi kadang-kadang yang membuat tidak dahsyat atau kedahsyatannya itu tidak terimplementasi, tidak menjadi nyata, kita itu seringkali membatasi. Mungkin karena kekurang mengertian kita.
Atau mungkin karena kekurang percayaan kita. Atau mungkin kita ditawan oleh pikiran-pikiran yang membuat Roh Kudus itu nggak bisa bergerak dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Saudara. Ada banyak kemungkinan itu. Padahal Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Saat Yesus bangkit, dia tuh mengalahkan apa saudaraku? Neraka dan maut. Dia mati, darahnya tercurah. Kalau dalam 1 Korintus 11, kita tuh dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya neraka, kuasa maut, tidak lagi menguasai atas kita. Jadi kita tuh istimewa. Makanya Tuhan katakan kita itu biji matanya Tuhan. Amin. Ada yang punya biji mata nggak dirawat, saudaraku? Saya waktu pelayanan ke Palu beberapa waktu lalu, mata saya merah. Nggak pernah saya semerah itu. Dan merah itu biasanya kalau ditetesin dengan obat tetes biasa gitu sembuh tuh. Sampai 2 minggu, saudaraku. Berseri itu sakit matanya. 2 minggu. Ke dokter mata, dikasih obat ini, enggak dikasih obat ini, akhirnya kasih obat, dikasih vitamin. 2 minggu baru beres. Wah, pengalaman saya nggak mau lagi untuk begitu. Karena anginnya besar, debunya banyak, saudara ya. Jadi kalau biji mata itu mesti dirawat. Kalau sakit, pengen cepat sembuh. Ya, itulah kita di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu sayang sama kita. Amin. Kalau hari-hari ini saudaraku merasa kurang disayang sama Tuhan, yakinkan hari ini Tuhan itu sangat sayang kepada saudara. Ya. Yesus itu adalah penghubung kita. Jadi di dalam Ibrani dikatakan dia tuh bersyafaat siang dan malam sampai hari ini untuk kita. Ya. Bersyafaat siang dan malam. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama orang yang punya aliran dalam tanda petik aliran Grace atau Hyper Grace, saudaraku ya. Dia katakan, oh kita sudah ditebus, ya amin. Kita nggak usah melakukan usaha untuk diselamatkan, amin. Memang benar, usaha kita nggak bisa membuat kita selamat. Tapi saya katakan Tuhan tuh nggak berubah loh. Kita yang harus berubah. Makanya kita harus banyak belajar. Kita harus berdoa nggak? Iya memang harus berdoa, iya. Kita harus puasa nggak? Iya harus puasa. Tapi doa kita, puasa kita tuh mengubah kita. Supaya kita lebih peka kepada Tuhan. Nah itu yang betul. Jadi jangan diambil yang enak-enaknya lalu kita semaunya hidup. Saudaraku ya. Itu jelas tidak benar. Karena Paulus sendiri dengan jelas mengupas tuntas di surat-suratnya. Baik di Roma maupun di Korintus. Bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu penghubung kita. Makanya kalau hari ini kita berdoa menyembah Tuhan, itu saudaraku telah memilih waktu yang tepat. Ya, hari ini libur lebaran lagi. Saudara mau-maunya datang ke sini, naik ke lantai 7, walaupun dengan lift ya, naik ke lantai 7. Saya tahu bahwa saudara melakukannya dengan iman. Amin. Kemudian penyembahan sejati itu mempunyai satu fokus, saudara. Tidak banyak fokus. Yaitu pribadi yang sedang disembah. Ada yang menyembah pikirannya ke yang lain-lain, saudaraku? Adalah kita semualah ya, ngaku aja. Kadang-kadang kan kita begitu ya, pikirannya pada yang lain-lain gitu. Tapi sebenarnya kita harus belajar. Dan kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus bisa mengarahkan kita untuk menyembah. Karena Roma 8 ayat 26, 27, 28 kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Kita nggak tahu bagaimana harus menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa menyembah dengan fokus, saudaraku. Semua hal lain harus disingkirkan sehingga penyembahan bisa bertemu muka dengan muka. Musa pada waktu bertemu dengan Tuhan, saudaraku, selama 40 hari tanpa dia tidak sadari, kulit mukanya bagaimana? Bersinar, bercahaya. Dia tahu dan dia kaget kalau kulit mukanya bercahaya, dia sendiri gak sadar. Ketika orang lain gak sanggup melihat dia. Maka saudara dan saya, itu pasti diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Orang yang belajar ilmu-ilmu kegelapan pasti memandang kita gak tahan, saudara. Kenapa? Karena ada cahaya, ada kemuliaan. Ya, ada kuasa. Jadi kalau kuasa Tuhan kontra dengan kuasa yang lain itu gak tahan. Itu
pasti hanya diperoleh bagi orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, setiap hari saudaraku bergaul dengan Tuhan. Lanjut. Nah, sebenarnya ketika kita masuk dalam penyembahan, kita tuh masuk dalam peperangan, saudara. Jadi saya nggak mau berperang lah, terserah saudara. Tapi ketika saudara memutuskan untuk menyembah Tuhan, di saat itu saudara masuk dalam peperangan. Dan peperangannya peperangan roh. Kalau saudara ingin mengalahkan sesuatu yang di alam fisik, kalahkan dulu sesuatu di alam roh. Makanya pada waktu Yesus disalib di Taman Getsemani, saudara, dia berdoa kan, lalu dia minta murid-muridnya untuk menemani dia. Ketika dia selesai berdoa 1 jam, dia cari murid-muridnya, murid-muridnya sedang tertidur. Yang kedua juga begitu, muridnya tertidur. Yang ketiga juga gitu, muridnya tertidur. Lalu Tuhan katakan, sudah tidur aja sekarang. Tapi lihat itu, musuh datang. Lalu Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi penyembahan itu sebenarnya membawa kita masuk dalam peperangan. Kitab Kejadian, saudaraku, mencatat, ini hal yang penting. Ini kitab Musa yang pertama. Kejatuhan penyembahan menjadi pertentangan terbesar yang ada di antara manusia dan Tuhan. Saudara, ketika membaca kitab Kejadian pasal 4, saudara pikir apa? Itu adalah kejatuhan penyembahan, saudaraku. Kita lihat di Kejadian 4, Habil menyembah dengan cara yang disenangi Tuhan. Habil menyembah dengan cara disenangi Tuhan. Tapi Kain menyembah dengan caranya sendiri. Pemberian itu adalah bagian dari penyembahan. Ya. Lanjut. Jadi yang Kejadian 4 tadi, kalau saudara baca ya, apa yang dilakukan oleh Kain itu keluar dari hadirat Tuhan sebenarnya. Ya, dia keluar dari hadirat Tuhan. Saat Kain menyembah dengan caranya sendiri, saat Kain menyembah dengan caranya sendiri, perhatikan saudaraku, hasilnya iri hati, cemburu, kompetisi, persaingan, ya, bukan persandingan, tapi persaingan, pengagungan diri, merasa diri hebat, orang lain itu nggak ada apa-apanya, orang lain itu tidak lebih dari dia, hanya dia yang hebat. Terus kebencian yang berakhir dengan pembunuhan. Jadi pembunuhan itu nggak tiba-tiba membunuh, saudaraku. Rupanya pembunuhan itu diawali dari iri hati. Ya. Jadi kalau masih ada iri hati di dalam diri kita, itu salah satu indikasi bahwa kita masih menyembahnya, saudaraku, bukan dengan caranya Tuhan. Kalau masih mengizinkan yang namanya iri hati. Kita buka Kejadian 4 ayat 5 dan 6, saudaraku. Nanti kita kembali ke sini. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya melihat muka-muka yang tidak muram, saudaraku ya. Semuanya mukanya fresh. Amin. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Jadi kalau tidak berbuat baik saja, saudaraku, dikatakan apa? Dosa sudah mengintip. Belum masuk sih, tapi masih ngintip. Mengintip di depan pintu, yang selanjutnya adalah ia sangat menggoda engkau. Dia sengaja menggoda, saudaraku.
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Sebelumnya sudah ada firman Tuhan supaya berbuat baik. Tapi apa yang dilakukan? Kain mengeraskan hati. Ya. Saudaraku, jangan mengeraskan hati. Nanti kalau betul-betul hatinya keras gimana? Saudaraku, serosis ya. Kalau kedokterannya bahaya. Udah keras hati, keras kepala. Ya kepala memang keras, saudaraku. Tapi yang dimaksudkan adalah ya ngotot gitu loh, nggak puguh lah, saudaraku ya. Kita kembali ke sini, saudaraku. Setelah Kain membunuh, apa yang dilakukan? Kejadian 4 ayat yang ke-16, saudara. Kain itu pergi di saya tuliskan dengan huruf besar, saudaraku, dari hadapan Tuhan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dia pergi meninggalkan Tuhan, dia tidak berdamai dengan Tuhan, tapi dia pergi dan pergi. Dia makin menjauh. Biasanya kalau kita sudah mulai berdoa, lalu nggak berdoa, jadi enak nggak berdoa loh, saudaraku. Benar nggak? Kalau biasa kita baca firman, lalu kita mulai nggak baca firman, lebih enak loh nggak baca firman, saudaraku. Lalu baca firman itu menjadi berat. Kalau kita biasanya hari Minggu ke gereja, lalu sudah mulai nggak ke gereja, sekali, 2 kali, 3 kali, nyaman jadinya. Ke gereja itu malah menjadi tantangan. Kalau kita biasa meninggalkan perbuatan baik, lama-lama kita nyaman untuk tidak berbuat baik. Benar apa benar, saudaraku? Ya. Jadi ketika Kain membunuh Habil, dia tidak menyelesaikan dengan Tuhan, dia malah pergi menjauh. Dia tinggalkan mezbah penyembahan yang benar, itu dia tidak cari benar, dia tidak temukan benar, dia malah tinggalkan itu, saudaraku. Ini bahaya. Ini bahaya. Dan sejak waktu itu tidak ada lagi penyembahan di bumi ini, saudara. Tetapi persoalannya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika penyembahan itu tidak ada, Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudaraku. Kenapa Lucifer dibuang ke bumi? Karena dia melawan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia ingin sama seperti Tuhan. Dia ingin disembah. Tuhan itu memang senang disembah. Manusia atau ciptaan yang lain jangan ikut-ikutan. Itu Tuhan, itu haknya Tuhan. Tapi kita diciptakan memang untuk menyembah Tuhan, saudara. Jadi dengan kita menyembah itu kita naik ke atas. Dengan menyembah kita berperang. Dengan menyembah itu kita mengalahkan musuh demi musuh, saudara. Dan kita akan terus dilatih oleh Tuhan untuk berperang lewat penyembahan. Tuhan gak tinggal diam di Kejadian 4:23 itu, saudaraku. Generasi kelima, yaitu Lamek membunuh seseorang di luar hadirat Tuhan. Pola kejahatan itu ternyata diturunkan. Coba kita lihat ya di Kejadian 4 ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Firman Tuhan katakan kalau dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Prakteknya gimana, saudara? Susah juga ya. Dia merontokkan gigiku 1. Kalau bisa aku rontokkan giginya 5. Oh enggak kok Tuhan, itu bukan saya. Tapi saya hanya berdoa. Firman Tuhan katakan, kalau engkau dianiaya, doakan musuhmu. Ya Tuhan, aku mendoakan musuhku. Supaya Tuhan membalas dia. Sama saja, saudara. Bukan memberkati dia. Seperti itu. Ini Lamek. Lamek ini bangga. Membunuh orang bangga loh, saudara.
Membunuh, dipanggil istri-istrinya. Makanya tadi kalau dosa itu mengintip, kalau kita nggak berjaga-jaga ada apa? Iri hati, ada juga kesombongan. Nah itu. Dan dosa itu diturunkan sampai keturunan kelima, saudaraku, tidak ada penyembahan. Sampai keturunan kelima. Maka ayo ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita sedang membangun bangunan rohani di hadapan Tuhan. Oke, lanjut. Pemulihan penyembahan. Ini Tuhan gak pernah tinggal diam. Generasi yang menyembah Tuhan harus dipulihkan. Kejadian 4 ayat 25. Saudaraku. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya siapa saudara? Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi penyembahan kepada Tuhan pasti dipulihkan. Kalau tadi kita baca pondok Daud akan dipulihkan. Kenapa? Karena di situ ada penyembahan, saudaraku. Dan hari-hari ini pondok Daud sedang dipulihkan. Apalagi orang Indonesia yang nangkep ini. Pondok Daud sedang melanda gereja Tuhan di Indonesia, saudara. Amin. Kita bersyukur punya anak-anak Tuhan yang mulai muncul menjadi pemimpin di berbagai lokal yang ada di Indonesia. Dan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Ya, saya nggak usah sebut namanya, saudaraku mungkin tahu juga. Ya, atau saudara lebih tahu dari saya, karena saudara selalu memantau lewat YouTube-nya dan lain sebagainya. Ya. Haleluya, saudara. Lanjut, naik untuk menyembah. Saat kita menyembah, kita naik. Saudaraku, lagu pujian nih, ya, lagu pujian yang bersorak-sorai, ya oke. Tapi kebanyakan lagu-lagu yang dimana Tuhan boleh menjamah kita, itu adalah lagu-lagu penyembahan. Ya, lagu-lagu penyembahan. Jarang yang lagu bersorak-sorai Tuhan menjamah kita. Sorak-sorai itu dari hasil penyembahan untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi untuk dilawat Tuhan, itu butuh lagu-lagu penyembahan. Jadi lagi lagu-lagu yang tadi dinyanyikan oleh worship leader ya, itu lagu-lagu penyembahan. Ya. Lagu penyembahan itu powerful, saudaraku. Ya, luar biasa. Tapi kalau sudah berperang, jangan setelah peperangan dimenangkan, kita bersorak-sorai baru pujian, saudaraku ya. Efesus 1:22 sampai 7, Efesus 1:20 sampai dengan Efesus 2 yang 7, panjang lah saudaraku, ya nggak usah dibaca, nggak usah dibuka, saudaraku. Kita lihat aja. Ini saya ambil sebagian dari ayatnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu apa saja telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Siapa jemaat, saudaraku? Kita semua jemaat. Sebagai kepala dari segala yang ada. Segala kuasa telah diletakkan di kaki Yesus. Apapun yang saudaraku katakan jemaat yang adalah bagian dari tubuh Kristus, kita terhisap di dalamnya. Apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Luar biasa, saudaraku. Di dalam roh kita dipersatukan dengan Kristus. Roh kita, roh huruf kecil. Dalam kenaikannya ke surga. Ya. Apa artinya naik? Naik itu artinya bangkit, berdiri, dan dipulihkan. Saudara mau naik? Saya mau naik, saudaraku. Naik itu artinya bangkit, berdiri, dan dipulihkan. Pemulihan hanya datangnya dari Tuhan. Nanti di rumah saudaraku baca kembali Efesus 1 dan 2. Saudaraku baca kembali. Ya. Ya. Turun untuk berperang. Jadi kalau kita naik itu untuk diberikan impartasi oleh Tuhan. Lukas 9, 37, 42. Dengan percaya kuasa dinyatakan. Saudara. Ada di Lukas 9, 37, 42.
Juga di Matius 17 ayat 21. Kemudian Keluaran 34, 28 dan 29. Musa ada bersama Tuhan 40 hari, 40 malam yang tadi saya sebut ini. Kulit muka Musa bercahaya oleh karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Orang lain gak sanggup untuk menatap wajahnya, saudara. Nanti saudaraku lihat di Lukas 9, 37, 42. Atau kita buka di Matius 17 ayat 21. Kita buka dulu Matius 17 ayatnya yang ke-21, saudara. Di Matius 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Jadi ketika kita berdoa berpuasa lalu kita turun. Murid-murid Tuhan ketika dari kemuliaan Tuhan dia turun. Tapi murid yang lainnya gak ikut naik, saudaraku. Mereka gak bisa mengusir. Karena mereka tidak percaya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Naik ke atas untuk menyembah. Tapi kita harus turun untuk menjadi berkat dan berdampak. Amin. Kita gak bisa hanya menyembah saja. Tapi kita harus turun. Kita harus masuk dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak. Orang lain khawatir, mungkin kita didatangin kekhawatiran itu. Tapi kekhawatiran tidak sempat menguasai kita. Karena kita mengalahkan. Orang lain takut, mungkin juga ketakutan mendatangi kita. Mungkin sempat kita merasa sedikit goyang. Tapi kita harus menguasainya. Seperti Yosafat ketika dia takut menghadapi musuh. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ketika dia menyembah Tuhan, dia siapkan pasukan penyembahan dan pujian untuk maju ke depan. Ketika pujian dinaikkan, musuh-musuhnya saling membunuh. Dan dia gak usah berperang. Karena dia datang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Itulah saudara dan saya. Kita datang, kita mencari Tuhan, kita menyembah. Jadi poin-poin tadi saudaraku, kita tangkap dengan baik ketika kita menyembah, kita masuk dalam peperangan. Ketika kita menyembah, kita naik ke atas. Tapi kita harus turun untuk menjadi dampak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.